Perkenalkan, nama saya Esther Agustina Sitinjak dengan NIM 2201142008. Di sini saya akan coba sedikit menjelaskan beberapa aspek ranah kognitif. Yang pertama itu ada pengertian statistika. Statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisis, dan kemudian mempresentasikan data tersebut. Dan yang kedua, populasi, sampel, dan jenis data. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian atau individu yang hendak diteliti. Kemudian ada sampel. Sampel adalah jumlah pengamatan yang tidak biasa diambil dari suatu populasi. Kemudian ada jenis data. Jenis data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang ketiga, memahami teknik pengambilan sampel. Caranya untuk menentukan sampel yang sejumlah sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data yang sebenarnya. Oke, kita lanjut ke variabel penelitian dan jenisnya. Objek atau konsep yang akan diteliti yang bentuknya bisa abstrak maupun real. Dalam proses penulisan penelitian ini, perumusan variabel harus dilakukan secara sistematis yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Jenis variabel agar kamu tidak terlalu sulit untuk menentukan variabel yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Oleh sebab itu, jenis variabel ini dibagi ke dalam beberapa kelompok sehingga kamu akan lebih mudah dalam membuat variabel tersebut yang akan kita gunakan. Kemudian penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar yang dihubungkan dengan masing-masing frekuensinya sehingga memberikan keterangan atau gambaran yang sederhana dan sistematis. Kemudian ukuran pemusatan data, yang dimana ukuran yang dapat melihat bagaimana data tersebut mengumpulkan. Ukuran pemusatan data ini mempunyai tujuan, yaitu mencari sebuah nilai yang dapat dilalui dari suatu rangkaian data. Kemudian ada ukuran penyebaran data, yang dimana suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai data dan nilai pusatnya. Kemudian ada uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas selalu diperlukan sebagai asumsi atau syarat setiap uji parametris. Kemudian uji homogenitas hanya diperlukan pada uji parametris yang menilai perbedaan dua atau lebih. Oke, selanjutnya kita masuk ke memahami uji reliabilitas dan uji daya beda. Kita pertama menjelaskan tentang daya beda dulu ya, yang dimana kemampuan satu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang kurang pintar atau yang berkemampuan rendah. Oke, kita masuk ke uji reliabilitas, yang dimana artinya keakuratan dengan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Kemudian yang terakhir itu memahami uji T dan produk momen. Uji T in sini maksudnya menguji perbedaan rata-rata antara dua cuplikan atau sampel. Kemudian produk momen ini merupakan salah satu dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan tersebut.